Karena untuk mengambil silsilah itu. Idzit tariqu al-ilmu summal amal summa hibbatu ba'daha tu'mal. Tariqat itu ilmu kemudian amal, setelah itu hibah. Ya. Hibah yang diharapkan setelah ilmu dan amal. Hatta saya mengutip perkataan Imam Hasan al-Banna. Beliau dikutip di buku ini. If'al ma wajab ya'tika ma wahab. Lakukan yang wajib. Apa? Mujahadah, zikir dalam tarbiyah ini. Ya'tika ma wahab. Nanti datang mukasyafah. Kasyaf. Wa qala syekhuna al-ilmu huwal bidayatu likulli anwa'is sullak ila Allah. Ilmu itu permulaan di berbagai macam orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Wa tasawuf biduni ilmin musibatun kubra. Tasawuf tanpa ilmu musibah besar. Wala budda lisalik fi bidayatihi min ilmil aqaid wa tashihil ibadat wa istiqamatil muamalat. Seorang salik mesti pada permulaannya mengetahui ilmu akidah dan perbaikan ibadah dan istiqamah muamalah. Ada orang yang mengatakan, jangan masuk tarekat dulu, syariatnya dulu diperbaiki. Ya. Ini pun dia cakap begitu hanya niru bunyi seperti burung kakak tua. Ya. Dari mana dia berkata begitu sumbernya? Atau oke lah ada sumbernya, apa maksud? Pertanyaan. Apa yang dimaksud? Mendalami syariah dulu. Apakah dia perlu menjadi mujtahid mutlak baru kemudian masuk tarekat? Ya. Sedangkan ilmu fardu ain pertama tentang akidah, untuk mengetahui Allah ya, secara ijmal bas, dengan dalil-dalil yang ijmali khalas. Itu sebab Imam Al-Asy'ariyah membuat sifat 20 itu li'amatin nas. Udah. Orang yang tidak tahu mubtada khobar itu boleh hafal sifat 20. Kalau dibebankan untuk semua sifat dan asma pening. Ya, ini sifat 20 bukan ilmu ulama tapi untuk amah. Untuk meletakkan fardu ain fil aqidah. Sifat apabila dia tahu sifat 20 sampai nanti dia pun jadi ulama tak habis-habis. Ketika dia membahas secara dakik, secara tafsil, tak habis-habis dari sifat 20 itu merupakan satu kaidah yang mutakamil, mutawazin. Itu sebab setelah Imam Asy'ariyah, orang-orang mujtahid mutlak setelah itu tidak meninggalkan tauhid Asy'ariyah, kecuali yang tidak mutlak. Ya. Maka meninggalkan itu akidah, tidak tahu mission ahli sunnah wal jamaah itu apa. Kan cukup tahu wujud qidam baka mukhalafatul hawadits qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah hayyun ilmun iradah qudrah sama' basar kalam. Selesai itu sudah. Sebuah surah ya, uluhiyah dan rububiyah. Coba surah uluhiyah itu dari wujud qidam baka mukhalafatul hawadits. Begitu surah rububiyah dari hayyun ilmun iradatun qudrat iradah. Kan sudah selesai. Mau dibangkitkan juga istilah uluhiyah rububiyah wasifat. Uluhiyah rububiyah itu opone asna wasifat. Ya. Jadi dia mau bikin teori kalam sesat lagi. Ya. Ke dalam akal bukan ke dalam rohani. Itu sudah fardu ain. Kedua fardu ain masalah ibadah. Ini juga masalah ibadah yang yata'ayyan ya. Yang apa namanya? Yang nyata wajibnya bagi dia apa? Saya waktu ngaji di pondok dulu, kalau kiai baca kitab nikah tidur saya. Belum wajib nikah kan belum wajib ngaji namanya. Asal ya, kitabun nikah. Wis.
Udah yang senior-senior ke depan-depan, tidur di belakang. Ya. Akhirnya saya mendalami kitab nikah itu ya ketika pergi ke Mesir karena sudah nikah. Wah, kena baca kitab nikah nih. Orang yang tidak haji, itu saya lah ya, jangan ditiru lah. Masa jadi santri pelajar pondok dulu, jika tuan guru baca kitabul hajj, kitabuz zakah, kitabun nikah, tidur. Saya sampai bila pun rasanya tak kaya lah, tak sampai wajib zakat. Ya, keturunan orang miskin ya. Gitu. Jadi untuk apa belajar kitab zakat? Itu pikiran ketika jadi pelajar dulu. Ya. Tapi ketika orang menjadi ulama, maka yang semua fardu kifayah itu fardu ain bagi dia. Tapi bagi kita seorang muslim, fardu ain itu udah yang. Nah, yang ketiga adalah tentang apa yang diperlukan oleh dia dalam ibadah. Salat itu perlu khusyuk. Apabila sudah tahu salat ilmunya, maka dia mesti tahu khusyuk juga salatnya. Dan itu tasawuf. Memang syariat dulu karena khusyuk di salat. Tartib ilminya memang syariat dulu, kalau tartib amalinya. Apa hari ini antum salat syariat baru umur 40 tahun baru salat hakikat. Khusyuknya nantilah selepas 40 tahun. Karena tarekat itu nanti nunggu 40 tahun. Jadi yang dimaksud syariat dulu itu adalah tartib ilmi, bukan tartib amali. Lihat fardu ain itu apa? Ya orang tak perlu jadi tuan guru faqih, tidak perlu jadi sufi, tapi dia tetap memerlukan ya, sebagai muslim fardu ainnya 3 bidang ini tanpa kecuali. Ya. Minimal dia sebagai seorang, maka ada wali yang ya, hidup di sudut di atas bukit sendiri, ya. Dia mungkin tak tahu babu zakat karena miskin, tidak tahu babul haji karena tak pernah pergi haji, ya. Babu sholat juga hanya untuk dirinya sholat, tetapi dia juga punya bagian daripada tasawuf yang diperlukan oleh konstruksi iman dan takwanya kepada Allah. Wali sudah itu. Tapi apabila seorang menjadi mursyid, syekh, arif, sufi tadi, sama dengan orang menjadi alim dalam fikih, maka dia menguasai ulumus syariah, maka dalam masalah tasawuf juga mesti semuanya. Nah, kenapa tiba-tiba orang menjadi murabi wala ulumus syariah wala ulumus tasawuf, ilmu tasawuf. Nah, disinilah mulainya sejarah tasawuf itu tersisihkan ya. Dulu orang sufi menasihati ahli hadis, menangis sampai ya, kedengaran nahibnya. Sekarang orang sufi sering dikritik orang ahli hadis karena pesong daripada syariah. Setelah dikritik marah pula, kamu kulit saya batin. Loh, salah menurut hadis kulitan batin kan pening ya. Nah ini keadaan di zaman sekarang. Jadi ada betulnya orang memusuhi tasawuf agar tasawuf perbaiki diri. Jadi jangan marah. Ini marah. Nah. Karena mereka para ahli lah itu orang-orang yang punya positive thinking. Tidak ada, karena Allah hanya punya kebaikan, wa biyadihil khair. Ini tak. Jadi semangatnya semangat atifiyah. Bahkan lebih kepada ghadabiyah, berarti nafsiyah. Bismi syariah, bismi tasawuf. Karena tasawuf itu betul-betul untuk menuju kepada Allah wabas. Tidak untuk melakukan satu gerakan konfrontasi melawan. Dengan rohani selesai. Kita kekurangan rohani sebetulnya. Tak perlu cakap. Orang barat itu ngerti kalau orang Islam punya rohani, tak perlu cakap, lalu saja selesai. Kalau cakap malah menimbulkan perselisihan.
Karena min ahwaihim. Itu sebab dikatakan bahwasanya ittihad, ukhuwah, wal mahabbah itu adalah suratul tauhid. Allah menciptakan yang banyak ini, yang berbilang ini dari satu. Apabila orang mentauhidkan maka tidak akan bercerai-berai. Karena semuanya dari Allah. Dan Allah menciptakannya adalah birahmaniyah, dengan kasih sayang. Maka jika orang bertauhid maka akan timbul karakter tabi'iyah, kasih sayang itu dengan sendirinya. Maka orang yang bertauhid akan bersatu dan berkasih. Karena orang melandasi tauhidnya, ini sudah asy'ariyah, dia sudah, ininya yang tauhid itu, i'tiqadat. Kalau ininya masih syirik kepada hawa nafs, maka akan timbul adawa wal baghdha. Meskipun membuat organisasi persatuan, makin banyak persatuan makin berpecah. Setiap orang datang, kami ingin membuat satu organisasi untuk bersatu. Di sana lagi, kami juga bersatu. Jadi ada 20 orang membuat organisasi bersatu. Tetapi meskipun demikian tetap memang udah Allah salah ya gharbil, ya apa ya gharbil itu gharbalah gharbalah itu seperti pasir yang kasar itu diayak, ya ayak, ada bahasa ayak, tahu ya? Wa bi asna'i sulukihi la yastaghni an ilmi ahwalil qalb. Meski di tengah-tengah orang dalam perjalanan dalam tarekat masih perlu kepada ilmu ahwalil qalbi wa husnul akhlaq wa tazkiyatin nafas. Masih tahu ilmunya. Syekhnya memberikan taujihat, nafsu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena dia cahaya dalam perjalanan. Walihadza i'tabara iktisab al-ilmi ad-daruri min ahammin nuqatil asasiyah fil manhajil amali li tasawwuf. Oleh karena itu ilmu kasab, iktisabil ilm, memperoleh ilmu, mencari ilmu yang penting, itu merupakan nuqtah asasiyah, ya, dalam manhaj amali li tasawuf. Laisa tasawuf illa tatbiqil amali lil Islam kamilan ghaira manqusin. Karena tasawuf itu hanyalah merupakan praktek Islam yang sempurna tanpa kurang, sempurna. Fi jami'i jawanibih, dari berbagai sisinya, zahira wal batinah. Ini dalilnya. Ya, dalil Al-Quran tentang wajibnya ilmu, dalil hadis. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis itu, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusydah." Orang apabila diingini oleh Allah menjadi baik, maka Allah buat dia ingin belajar agama. Kan mulai dari ilmu dulu. Dan banyak hadis-hadis lain itu tentang dalil-dalil. Kemudian di halaman 56 itu, wal ilmu alladzi huwa fardhu ain, yang tadi kita bincangkan. Ya. Mengetahui akidah ahli sunnah wal jamaah ma'al istidlalil ijmali. Kemudian ta'allum ma yastati' bihi al-mukallab. Ya. Ada al-mafrud alaihi minal ibadat. Mempelajari apa yang si mukallaf itu mampu untuk menunaikannya dulu. Ini fardu ain, salat, zakat, saum, mana yang mampu? Ya. Yang ketiga itu mempelajari ahwalul qalb wa jamil akhlaqil hasanah wa sayyi'at, yang diperlukannya. Orang kena musibah perlu sabar, kan perlu belajar sabar. Ya. Macam mana? Ini di Indonesia mengatakan tarekat itu nanti dulu, mesti kuat tauhidnya, sudah bercampur maraja. Karena di dalam tarekat itu ada dua marhalah, marhalatul muamalah dengan marhalatul mukasyafah. Marhalah bidayah, yakni murid, marhalah salik. Yang kedua ini marhalatul arifin, ini ilmunya lain, azwaq.
Nah, orang mempelajari ini memang perlu akidah yang dalam, tapi mempelajari mujahadah, ya zikir. Nah, ini udah salah persepsi. Ya, persepsinya salah. Sampai hari ini ya, Al-Faqir jika ada pengisian di mana-mana di Indonesia selalu ada soalan itu. Apakah perlu kami bertarekat? Ya. Hampir jawab pun saya sudah tak ada selera nak jawab. Karena terlampau ramai soalan itu. Soalannya sama, padahal mungkin mereka tidak pernah ada ijtima untuk membuat soalan itu ya. Tapi karena keadaan batin itu sama di mana-mana. Ya. Sama-sama warnanya kuning. Oh, ini bukan warna kuning. Nah, yang keempat itu adalah man ta'ata syai'an minal muamalati kal buyu', barang siapa yang berinteraksi dengan masalah-masalah muamalah, jual beli ijarah ini, kalau nikah talak itu kalau bermuamalah dengan itu, kalau tak. Nah, ini fardu ain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna masalah ma ba'asyana Allahu bihi minal huda wal ilm kama sali ghaisin asaba arda. Coba. Ya. Nabi mengatakan, perumpamaan ilmu dan hidayah yang diutus oleh Allah kepadaku, Nabi mengumpamakan itu seperti hujan turun ke bumi. Ilmu dan hidayah hujan, bumi itu qalb. Sehingga dijelaskan di situ minha fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa ambatatil kala wal ushab al katsir wal ashab katsir. Ada satu golongan bumi yang baik yang menyerap air, menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa kana minha ajadib, ada yang kering macam batu cadasnya. Amsakatil ma fa nafa'allahu biha fasyaribu minha wasaqaw wa ra'au. Wa asaba ta'ifatun ukhra minha innama qi'an la tumsik ma'an wa la tunbit kala. Yang kedua ajadib, tanah yang kering, keras. Dia menampung air, tetapi Allah memberi manfaat untuk orang yang minum dan untuk menyirami sesuatu, tidak menumbuhkan. Tapi tanah yang ketiga adalah qi'an, rapuh. Dia tidak menahan air dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Nah, itu ada bumi yang memang hati yang tidak menerima ilmu dan hidayah. Ada menerima ilmu tapi tidak diamalkan. Hatta orang bicara amal zahir. Sedangkan amal itu adalah aktiviti zahir. Jika roh dicabut, bukan amalan zahir. Amal itu batin. Karena tak nampak, maka disebut amal adalah surah. Sebetulnya, hakikatul amal di sini sifat. Orang ada cinta di sini, meskipun tak cakap, matanya cakap, pikirannya cakap, kakinya pergi ke tempat dia. Itu amal. Jika orang amal biduni batin, dol. Bagaimana agama tanpa ruh? Ya. Dia sendiri ta'ab, letih, lelah, tetapi nafsu tetap tadda'i annahu salih, dan itu nifaq. Ya. Akhirnya agama itu tersinggung sedikit begaduh. Ya. Karena tidak dirasakan manisnya iman itu. Sehingga dia memilih untuk menjawab dengan jawaban akhlak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikatakannya semua benar. Kalau di debat tak ada celah karena Quran dengan Quran.
tetapi dia sendiri mentertawakan dirinya sendiri. Nah, inilah kondisi umat hari ini. Nah, itu tentang ilmu, ya. Yang kedua as-suhbah, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Safha berapa? 70. 20. Tak berjalan ini ya kitabnya. Ya Allah. Ini yang 20 ini pernah dilepas ini. Kenapa? Hah? 49. Itu yang 10 itu emang tak dibaca. Sudah dibaca juga ya? Yang 10 yang panjang itu ya? Oh, soal yang 20, halamannya saya tanya. Halamannya 49. Nah, sah. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alul 20. Ini persoalan jin kepada Imam Sya'rani, soal yang ke-20. Wasa'aluni idza kanat a'malul ibad kulluha lillah mahmuduha wa mazmumuha famin aina ja'ahumus syaqa. Fa ajabtuhum ja'ahumus syaqa min jihati nisbatil a'mali ilaihim fa inna lil a'mali wajhain, wajhan ila Allahi wa wajhan ila al-khalqi, wa min huna qala ahlu sunnah minna nu'minu bil qadri wa la nahtaj bih, wa khalafahum ba'du ahli zayq. Jin bertanya, jika amal hamba itu semuanya milik Allah, baik yang terpuji dan tercela, lalu dari mana datangnya penderitaan, artinya neraka, siksaan, syaqa? Ya, kalau semuanya dari Allah, ini kan soalan bukan hanya pada manusia ya, jin pun ya, soalan juga. Ya, orang selalu tanya, iyakah kebaikan itu dari Allah? Nah, jawab apa pula? Ya, khairihi wa syarrihi minallah, rukun iman. Lupa. Ya. Karena dia memandang bahwa kebaikan itu adalah hakiki, bukan ciptaan. Ya. Itu sebab orang-orang sufi, bukan orang-orang sufi, ada yang menjawab ya bahwasanya kebaikan itu yang ada di tangan Allah itu hanya kebaikan. Wa biyadihil khair. Sebagaimana ada. Ya. Saya mengumpamakan keburukan itu yang hakiki tidak ada. Keburukan hakiki itu tidak ada. Ya. Karena yang hakiki itu ada di tangan Allah, dan yang di tangan Allah hanya kebaikan. Wa biyadihil khair. Jadi nggak ada keburukan hakiki. Keburukan yang hakikat nggak ada. Yang hakikat adalah baik. Itu pasangan daripada kebaikan. Karena keburukan itu hanyalah karena tidak ada kebaikan. Sebagaimana ada itu secara hakiki itu tidak ada. Tidak ada itu secara hakiki itu tidak ada. Karena yang ada hakikinya itu ada, dan itu Allah. Dan yang ada hanya Allah. Di tangannya kebaikan. Dan Allah ingin mengenalkan dirinya ada. Ya, maka Allah menciptakan kebaikan, memberikan kebaikan, karena dia tidak punya kecuali itu. Wa biyadihil khair itu adalah hanya kebaikan yang ada di tangannya. Seolah-olah itu menjelaskan bahwa yang ada
hakikatnya adalah kebaikan dan ada, dan itu Allah. Seorang mukmin di Bani Israel ditanya, "Madza anjala rabbukum?" Apa yang diturunkan Tuhanmu? Enggak jawab. Din, akidah enggak. Qalu khaira, katanya udah kebaikan. Padahal musibah, ya, penderitaan apa? Orang mukmin jawabnya qalu khaira. Maka Allah ciptakan ada dan tidak ada di dunia ini. Maka ada di sini, ada yang ada di kita ini, itu ada yang bukan hakiki. Sebagaimana tidak ada. Tidak ada ciptaan, ada ciptaan. Karena kalau tidak ada yang tidak ada, ya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ada, lah kan ini ciptaan. Kita bertanya tentang sesuatu, ada tidak ada. Kenapa tidak ada ditanyakan? Kan kalau tidak ada tidak perlu ditanyakan. Maka semua dari Allah, ada dan tidak ada, kebaikan dan keburukan. Ya, untuk menunjukkan kebaikan dan untuk menunjukkan ada. Kalau tidak ada keburukan, maka orang tidak merasa bahwa ada kebaikan. Ya, walikulli syai'in khalaqnahu zaujain. Itu khalaqna, diciptakan oleh Allah. Bukan ja'ala lagi, khalaq. Jin pun penting juga. Kalau semuanya dari Allah, bagaimana disiksa kita? Bagaimana boleh menderita? Maka aku jawab, kata beliau, syaqa itu datang kepada mereka dari mana arah? Dari arah mana datangnya? Dari arah penisbatan amal kepada diri mereka. Ini kan soalan kelas tinggi. Kalau kita soalan pertama yang ditanyakan tentang agama itu adalah mukhalafatus syariah zahir. Tetapi sebetulnya di hadapan Allah, ya, itu hikmah Allah maafkan. Tapi jika lupa Allah, bagaimana Allah memaafkan? Kalau kana huwa fis shalah, ente salat lupa Allah. Kalau masalah tidak salat, tobat khalas. Tapi lupa Allah salat, piye toh? Nah ini kan agama kalau tidak dilangsungkan untuk taqarrub ila Allah, hanya amal. Itu sebab syaqqa itu datang dari sisi bahwasanya penisbatan amal kepada dia. Dia yang beramal. Karena amal punya dua arah, dua sisi, dua makna. Arah kepada Allah, khalqiyah, ciptaan. Dan arah lagi kepada makhluk kasbiyah, pemakaian, dipakai. Karena Allah ciptakan ya dipakai oleh kita. Kasbiyah, kasab, yaktasib, yastahmil, yastakhdim. Amanat Allah, ya, ciptaan Allah. Karena amanat din ini tidak diberikan kepada makhluk lain kecuali manusia. Ini disebut amanah. Maka dari sinilah berkata ahli sunnah dari golongan kami, ahli sunnah minna, ya, ahli sunnah dari golongan manusia. Ya. Karena ada ahli sunnah dari golongan jin. Nu'minu bil qadri wala nahtaj bihi. Kita percaya kepada takdir dan kita tidak beralasan kepada ya kan sudah takdir ya Allah, loh enggak bisa. Itu akalu iblis. Maka Jabariyah itu adalah iblisiyah, Qadariyah iblisiyah. Tapi apabila takdir dan tidak berhujah kepada takdir, itulah hamba yang mengerti bahwa diciptakan itu untuk mengenal Allah. Semuanya dari Allah, selesai. Itulah indahnya umat Sayyidina Muhammad SAW. Berdosa masuk surga. Bagaimana tak indah? Tetapi ba'du ahli zaig khalafahum.
Qadariyah itu maksudnya. Khalafahum itu ba'du ahli zaik. Ahli zaik ini adalah Qadariyah, Zabariyah. Ya, Qadariyah dan Jabariyah. Ketika orang sufi bicara tentang semua Allah itu bukan masalah teori akal. Itu hakikat segala sesuatu. Ya, karena teori akal itu mau dijadikan sebuah teori yang huwa ya'tamid. Ya, di atas teori itu. Untuk amal. Maka orang yang buat kaidah itu kaidah yang betul-betul ya, hujjiyah. Yang dikatakan dalam istilah usul jami' mani'. Gitu. Kalau tidak jami' mani' itu akan ada peluang untuk dikritik, untuk dirusak sebuah had atau sebuah ta'rif hakikat sesuatu. Wa qad anshadu idza kanat a'mali ila khaliqi ta'azza fayauma apa itu ya? Fayauma at-tanadi la nudhallu wa la nukhza. Kalau amalku itu sudah aku sandarkan ke penciptaku, ke penciptanya, maka nanti di hari seruan nanti di akhirat kita tidak dihinakan. Orang dulu apabila mengajak orang bertarekat, bertasawuf katanya, kamu mau amalmu tidak dihisab oleh Allah, masuk tarekat. Sekarang hanya niru bunyi perkataan begitu, tidak ada praktek yang betul dalam manhaj yang betul. Artinya di dalam tasawuf dia ya, mencapai syuhud, persaksian bahwa dia menghisab semua dari Allah. Hatta ketika dia sudah sampai kepada kepuncak ya, ketinggian iman dia kepada Allah, dia akhirnya mengaku bahwa semuanya dari Allah, tidak ada dari dirinya sama sekali. Betapa dia dimuliakan oleh Allah untuk menjadi khalifahnya ya, akhirnya dia bersyukur. Mungkin atas dasar pemahaman ini dalam tarekat Syaziliyah menutup maqamat ruhiyah itu adalah dengan syukur. Ya, mengakhiri maqamat ruhiyah dengan syukur. Seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ya, menjelaskan tentang aqabah sab'ah. Yang terakhir aqabatul hamdi wasyukur. Orang udah sampai kepada ibadah yang betul-betul ikhlas, khusyuk, dan tidak lagi terganggu oleh dunia, oleh nafsu dan sebagainya. Ya, sudah lepas dari semua hambatan, semua aqabah, semua awarid, awaiq, semua udah. Ada satu yang terakhir untuk menjadi hamba yang benar-benar hamba. Ya, Anda bersyukur bahwa semuanya dari Allah. Kalau belum, berarti Anda belum menjadi hamba yang murni. Ya, masih ada satu aqabah, satu hambatan yang belum dilepasi. Dan itu adalah maqamat ruhiyah. Ya. Imam Al-Ghazali dengan kebijakannya, memang dia orang bijak dalam menulis tentang masalah-masalah bayan akli, tentang rasionalisasi agama. Ketika dia menjadi orang sufi pun dia mencoba untuk menjelaskan, mengonsep perjalanan tarekat dengan sistematis. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani majnun, artinya tergila-gila kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan menciptakan tarekat. Ya, orang apabila tinggi, tantangannya tinggi. Imam Al-Ghazali di zamannya dipitnah habis-habisan karena terlalu besar jasanya kepada ruhaniyat ummah itu. Orientalis paling benci antum belajar filsafat barat. Yang paling terus dimusuhi itu filsafat Ghazali. Bukan filsafat Ghazali, Ghazali perusak filsafat. Ghazali pemikirannya ini sebab kemunduran umat. Ghazali itu orang orientalis yang bilang. Tanya orang filsafat di university itu. Dia tidak suka Ghazali. Sukanya Ibnu Sina, Ibnu Farabi. Ya.
Qultu muradul qail radhiyallahu anhu ta'ala idza kanati af'alus syakhs mahmudatan syar'an fahiya mudhafatun ila Allah. Jika perbuatan seseorang yang itu terpuji secara syariat itu disandarkan kepada Allah min babit takrimah. Allah bagi itu karena menghormati bukan karena wajib pun. Wa hina idzin fala ba'sa 'ala syakhs minha la fid dunya wala fil akhirah kama fi qoulihi ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa. Pada saat itu maka ya, seseorang itu tidak ada ba's baginya di dunia dan di akhirat sebagaimana firman Allah wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan dari hawa sudah. Kalau sudah disandarkan ke Allah. Wa ma ramaita idz ramait walakinallaha rama. Ya. Meskipun ada hijab dia, tetapi dia melihat itu dari Allah. Wa qaluhu ta'ala qatiluhum yu'azibuhumullahu biaidikum. Perangilah mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan tanganmu. Tapi yang merangi Allah. Tapi di atas wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Yang rama itu Allah. Ini kan hanya yad itu hanya majaz, alat untuk ya, ta'alluqatnya sifat ya, bertindak, mengambil, melempar. Ya, tapi hakikatnya Allah. Tetapi orang yang mahjub melihat ini hakikat. Seperti penyusunan ilmu filsafat kalama. Ini tangan hakiki. Majazi adalah kudrah. Tapi kata orang sufi bukan. Ini majazi, hakikinya tangan Allah. Tahu? Ya tak tahu. Itu maka ditanyakan bid'ah. Wa qauluhu ta'ala wa ma fa'altuhu an amri wa illa fasidqu wal haq anna man asa wa lam yatub qad yudhall wa yukhza yaumal qiyamah. Kalau tidak ya, maka yang benar orang yang bermaksiat tidak tobat maka dia dihinakan di hari kiamat. Wa qad yatajawaza anhu ma ada syirik. Tetapi mungkin juga dimaafkan selain syirik. Itu ma'ruf ya. Allah memaafkan ya, segala dosa kecuali syirik. Ma'ada syirik. Fa'alamu dzalika ayyuhal jan wamshu 'ala siratil mustaqim. Ketahuilah wahai jin, maka berjalanlah menurut siratal mustaqim. Wallahu yatawalla hudakum. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Nah, ini yang ke-21 itu pertanyaan tentang apa ada orang yang boleh Isra dengan ruhnya ke langit gitu. Ya, sudah ada satu halusinasi ya, jin pun punya halusinasi begitu. Nah, begitu juga orang-orang sufi punya halusinasi yang sama. Bukan orang sufi, orang yang ya, menganggap bahwa tasawuf itu dengan terjemahan mistik. Mistik adalah masalah kerohanian. Ya, dia mengambil istilah dari barat tanpa memberikan batasan. Ya. Karena barat hantu pun dibilang mistik. Padahal di dalam Islam sudah ada istilah ruhiyah, ya, rohaniyah, ya, bukan mistik. Wallahu a'lam bishawab.